dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dengan bahaya. Sini, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kang Wira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, Tuk Tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Menyingkir semua, menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-19 ini didukung oleh Dedi sebagai Ki Kunjara, Naryo sebagai Ki Sabrang, Idris Apandi sebagai Ki Rekso, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Ari sebagai Ki Sonokling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini mendesak Ki Rekso untuk tetap mengadakan penyerbuan pada pagi hari sehingga Ki Rekso marah karena Ki Lurah itu menjadi tersinggung atas desakan anaknya itu. Gandini dan Tembong mencoba mendekati perkemahan pasukan Singosari pada malam hari. Mereka mengamati Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu Ki Sonokeling sambil membuat pertahanan. Namun ketika tengah malam tiba, Gandini sangat terkejut melihat iring-iringan ribuan pasukan yang datang entah dari mana. Mereka menyalakan obor-obor. Lalu mereka berhenti di dekat perkemahan pasukan Singosari. Gandini dan Tembong menjadi ciut hatinya melihat bantuan yang datang itu ribuan banyaknya. Hari sudah menjelang siang, Ki Sabrang. Tapi tanda-tanda sebuah serbuan belum juga tampak. Padahal menurut berita Ki Sabrang, mereka akan menyerbu kita pada pagi hari tadi. Mungkin mereka sedang merubah siasat. Menurut pengalamanku, mereka sedang menemukan kesulitan, bukan merubah siasat perang. Pasukan Ki Rekso itu hampir-hampir tidak punya kesulitan yang berarti. Pasti, mereka pasti menemukan kesulitan. Percayalah, kalau tidak, tentu sudah terjadi peperangan sejak tadi pagi. Sebaiknya aku selidiki ke sana.
Apa yang menyebabkan mereka tidak jadi menyerbu kita pagi tadi? Silahkan, sementara aku akan menyuruh para prajuritku untuk beristirahat. Bagaimana, Ki Sabrang? Kenapa sudah lama tidak kemari? Wah, saya sangat sibuk, Ki Lurah. Saya baru saja datang dari Kota Raja. Oh, Kota Raja. Bagaimana keadaan Kota Raja? Baik-baik saja? Kota Raja bertambah sibuk. Apalagi setelah perang bertambah dekat ke Kota Raja. Belum. Perang ini masih jauh dari Kota Raja. Sehingga Yang Mulia Baginda Raja masih bisa berpikir dengan tenang menjalankan pemerintahannya. Tapi berita perang di desa ini sudah sampai ke Kota Raja. Bahkan penyerbuan yang direncanakan pasukan desa ini juga sudah sampai ke Kota Raja. Wah, hebat betul. Padahal rencana penyerbuan itu baru disusun 1 hari yang lalu. Itulah. Kalau negeri dalam keadaan perang, di mana-mana ada mata-mata. Apakah mata-mata itu berpihak pada kita atau pada musuh? Itu yang kita tidak tahu. Jadi Ki Lurah jangan sampai sembarangan menyebarkan berita penting semacam itu. Tapi berita itu tidak aku sebarkan. Bahkan di desa ini hanya orang-orang tertentu yang tahu akan penyerbuan itu. Tapi baguslah, berita itu sampai terdengar ke Kota Raja, bukan ke tempat musuh. Sehingga ada kebanggaan bagiku. Baginda Raja tentu akan memperhatikan kita. Karena kita mengadakan perlawanan yang gigih. Tapi kalau berita ini sampai ke Kota Raja, tentu Baginda Raja akan kecewa. Karena penyerbuan tidak dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Kenapa sebenarnya? Apa yang terjadi sampai penyerbuan dibatalkan? Karena kita tidak punya perwira yang tangguh untuk menghadapi peperangan. Tidak punya. Bukankah kita masih punya Batara, Gandini? Yang bisa aku andalkan hanyalah Batara. Sedangkan anakku itu masih angin-anginan. Walau dia mempunyai semangat juang yang tinggi. Jadi, Batara sedang tidak ada di desa ini. Di saat menjelang penyerbuan. Bahkan menurut anakku, ketika dia tadi malam mencoba mendekati perkemahan pasukan Singasari, anakku melihat 5.000 pasukan bantuan datang. Pasukan bantuan? Betul. Mereka berpakaian serba putih. Mereka membawa obor-obor di tangan mereka. Sedangkan wajah mereka seram-seram. Kalau menurutku, tentu Ki Sonokeling sudah berhasil mendatangkan pasukan bantuan dari Singasari. Oh, iya. Mungkin juga. Aku tidak melihatnya tadi malam. Padahal aku berbincang-bincang dengan Ki Kunjara di luar kemah. Aneh. Apakah Gandini melihat pasukan yang dijanjikan oleh Mak Rompang? Kalau pasukan Mak Rompang, pasti aku tahu. Pasti Mak Rompang akan bicara padaku. Kenapa Ki Sabrang termenung? Saya sedang berpikir, kenapa kedudukan kita semakin terjepit? Tapi aku akan tetap berjuang, Ki Sabrang, sampai mayatku terbujur di desa ini. Kalau perlu itu, karena nenek moyangku adalah turun-temurun orang desa ini. Desa ini adalah tanah kelahiranku. Tanah yang memberi aku makan dan membesarkan aku. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali membela desa ini mati-matian. Iya. Saya tahu, Ki Rekso. Itu sebabnya saya juga berjuang membantu Ki Rekso. Walau saya bukan orang desa ini. Aku lebih suka kalau kau mampus, Ki Rekso. Sehingga aku bisa menjadi pimpinan di desa ini. Bagaimana? Betul kan aku bilang? Mereka sedang ada kesulitan, Ki Sabrang. Tapi sayang, kita tidak menyerbu ke sana. Kalau saja Ki Kunjara mengikuti petunjukku kemarin, maka tentu kita akan merebut kemenangan. Sehingga desa itu bisa aku pimpin. Tapi jangan melihat keadaan mereka. Apa Ki Sabrang tidak tahu bahwa di kejauhan ada pasukan besar dari Dharmasraya yang sedang membayang-bayangi kita? Siapa bilang? Petugas Sandi sudah memberitahukan padaku tentang hal itu. Kalau saja kita masuk ke Lubuk Mentilin, maka kejadian sebulan yang lalu akan terulang kembali. Dia tidak tahu kalau aku punya pasukan besar yang dipimpin oleh Mak Rompang. Jadi aku tetap berpendapat seperti ini. Kita tetap bertahan, kita tidak boleh mengadakan penyerbuan membabi buta seperti itu. Aku
Akan aku lihatkan padamu nanti bahwa aku bisa membuatmu tercengang nanti. Bahkan kau dan si Sono Keling akan aku paksa untuk menyembah di telapak kakiku. Karena aku mempunyai pasukan yang besar, pasukan dari Marompang. Aku bingung harus kemana. Apakah ke hulu sungai Tembesi atau ke pantai Karangbolong? Tapi sebaiknya aku tetap ke hulu sungai Tembesi. Karena di sanalah tempat Mak Rompang yang sebenarnya. Aku melihat seseorang berdiri di hutan ini. Siapa dia ya? Masa ada orang di tengah-tengah hutan lebat seperti ini? Perempuan. Perempuan berambut panjang. Bahkan rambutnya menutupi seluruh tubuhnya. Sepertinya perempuan itu sedang menanti aku. Tapi aku belum jelas melihat wajahnya. Orang atau bukan ya? Tapi kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri? Pasti bukan orang yang berdiri di hadapanku ini. Sebaiknya aku menghindar. Aku akan cari jalan lain. Ki Sabrang berbalik arah. Dia coba menghindar dari hadapan perempuan yang berambut panjang itu. Bahkan Ki Sabrang agak mempercepat jalannya ketika perempuan itu mencoba menyusulnya. Suasana hutan yang sepi dan senyap menambah ketakutan pada diri Ki Sabrang. Sehingga tanpa disadarinya, Ki Sabrang kini setengah berlari. Sementara perempuan itu masih tetap berada di belakangnya. Sedangkan rambut perempuan itu menutupi seluruh tubuhnya. Rambut itu bahkan sampai terurai ke tanah. Yang tampak hanya kedua matanya yang menyorot tajam. Sedangkan hidungnya yang mancung hanya mencuat sedikit di balik kelebatan rambut yang menutupi wajahnya. Ki Sabrang berlari terus sesekali dia melihat ke belakang. Namun ketika dia melihat ke belakang, tiba-tiba perempuan itu sudah tidak ada. Yang tampak hanya kesunyian hutan. Ki Sabrang berhenti berlari. Dia terengah-engah. Dia berusaha berjalan perlahan-lahan. Seluruh persendiannya terasa mau lepas. Nafas tuanya sudah tidak menjamin untuk bisa terus Anda berlari. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Laki-laki tua itu mencoba bangkit. Maka tampak seseorang berdiri di hadapannya dengan rambut yang terurai panjang. Ki Sabrang sangat terkejut. Jantungnya berdebar dengan keras. Dunia bagaikan akan kiamat. Terasa oleh laki-laki tua itu. Mati aku. Mati aku hari ini di dalam hutan yang sepi ini. Marompang. Pingsan dia. Sudah bisa kau bangun? Di mana aku? Kau berada di hulu sungai Tembesi. Aku sudah berada di tempat ini. Kau memang sudah berada di sini, di tempat persemayamanku. Kepalaku terasa pusing. Itu karena kau pingsan selama 2 hari 2 malam. Aku pingsan? Kau memang pingsan. Itu sebabnya aku bawa kau kemari. Oh iya. Ketika melihat Mak Rompang dalam bentuk yang lain. Ya, sehingga aku tidak tahan. Aku takut sekali. Ya, mungkin itu yang menyebabkan aku pingsan. Hilang. Mak Rompang tadi hilang. Kenapa aku dipermainkan seperti ini? Ki Sabrang, aku dapat berubah dalam 1000 bentuk. Bukan hanya satu bentuk yang kau temui selama ini. Aku belum tahu, Mak Rompang. Maafkan aku. Kini kau bujuk Ki Sono Keling untuk bisa datang kembali ke tempatku di Istana Karangbolong. Karena aku sedang jatuh cinta pada laki-laki perwira Singosari itu. Iya, kini dia berada di mana, Mak Rompang? Dia berada di rumah seorang nelayan di desa Karangbolong. Baik, aku akan ke sana. Cuma aku ingin minta bantuan kepada Mak Rompang. Aku sudah tahu. Kapan saja kau bisa menyerbu desa Lubuk Mentilin. Asal penyerbuan itu kau lakukan pada malam hari. Karena pasukanku hanya bisa bertempur pada malam hari. Terima kasih, Mak Rompang. Terima kasih. Perintah-perintah dari Mak Rompang akan aku laksanakan. Kau memang budak yang rajin, Sabrang. Ki Sono Keling sejak tadi pagi selalu tampak gelisah. Apa yang Ki Sono Keling pikirkan? Aku iri melihatmu di sana.
Kau masih bisa bekerja menjahit pukatmu, sedang aku hanya duduk-duduk sepanjang hari. Kan aku sudah bilang, Ki Sono Keling jangan banyak bergerak dulu. Karena Ki Sono Keling belum kuat betul. Rasa-rasanya aku sudah kuat. Aku sudah sehat kembali. Jadi, Ki Sono Keling akan membantu aku menjahit pukat-pukat yang robek ini? Tidak. Aku hanya ingin pulang ke desaku. Hah? Pulang ke desa? Ki Sono Keling masih belum kuat betul. Sejak Ki Sono Keling ditemukan oleh suamiku ini, Ki Sono Keling dalam keadaan lemah. Tapi aku kini sudah sehat, sudah kuat. Percayalah Ki Sono Keling. Ki Sono Keling tidak akan kuat berjalan jauh. Nanti Ki Sono Keling ambruk di jalan. Siapa yang akan menolong Ki Sono Keling? Aku sudah kuat. Percayalah kalian. Dan lagi sudah terlampau lama aku meninggalkan desaku. Aku sudah rindu pada sanak familiku. Apalagi sekarang perang sedang berkecamuk di desa itu. Aku khawatir dengan keselamatan anak dan istri. Ya, kalau Ki Sono Keling sangat ingin untuk pulang, maka kami tidak bisa mencegahnya. Apalagi Ki Sono Keling mempunyai anak dan istri. Jadi kalian izinkan aku untuk kembali ke kampungku? Ya, pulanglah. Tapi yang paling penting Ki Sono Keling ingat bahwa kami di sini siap untuk membantu saudara-saudara di desa Lubuk Mentili. Bila desa itu membutuhkan bantuan kami, ya, kami akan siap mengubur orang-orang Singasari bila dibutuhkan. Iya, iya. Bangsat kalian. Ki Sono Keling, saya dan suami saya kirim salam buat keluarga Ki Sono Keling. Terima kasih. Aku pun sangat berterima kasih pada kalian berdua. Mungkin kalau tidak ada kalian, ya, maka aku sudah menjadi mayat akibat korban Nyai Keling. Alah, itu tidak usah diungkit-ungkit. Kami menolong karena kerelaan kami saja. Kemana jalan pulang ke kampungku? Nah, itu tandanya Ki Sono Keling belum sehat betul. Sehingga jalan ke Lubuk Mentilin saja Ki Sono Keling lupa. Iya. Aku ingat. Ki Sono Keling, bukan ke sana. Kemari jalan menuju desa Lubuk Mentilin. Oh iya. Aku lupa. Ki Sono Keling mulai meninggalkan desa Karangbolong dengan segala dendam pada orang desa itu. Walau nyawanya sudah diselamatkan oleh kedua suami istri nelayan di sana, sementara Ki Sabrang senang menyusul Ki Sono Keling menuju Karangbolong. Mak Rompang sedang jatuh cinta pada Ki Sono Keling karena Ki Sono Keling mirip betul dengan Ki Sukra ketika muda, sehingga perempuan siluman itu meminta Ki Sabrang supaya mau membujuk Ki Sono Keling datang kembali ke istana Mak Rompang yang ketika itu berubah bentuk menjadi Nyai Kemuntung. Ki Sabrang dengan cepat melaksanakan perintah itu karena dia tahu bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh Nyai Kemuntung, yaitu bantuan pasukan untuk menumpuhkan Ki Rekso dengan segenap pasukannya. Sementara itu Ki Sono Keling sudah meninggalkan desa Karangbolong untuk kembali ke induk pasukannya. Kata Ki Guru, aku harus jadi laki-laki jantan, berani menghadapi persoalan walau bagaimanapun beratnya. Kalau tidak salah, itu yang disebut Telaga Sore. Tidak salah, memang itu Telaga Sore. Di tepinya tumbuh bunga-bunga yang terawat rapi. Pertanda ada yang menanam bunga-bunga itu. Cuma aku tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke tepi telaga itu. Seolah-olah jalan ke sana tidak ada. Semuanya terasa serba buntu. Serasa tidak boleh mendekat kalau tidak seizin yang pemilik tempat ini. Ilmu apa yang dimiliki oleh Nyi Sepi sehingga seolah-olah aku tidak melihat jalan menuju ke tepi telaga itu. Kata Ki Guru, ini salah satu ilmu andalan Nyi Sepi. Siapapun tidak akan bisa masuk ke sana tanpa seizin Nyi Sepi, walau Mak Rompang sekalipun. Apakah aku harus kembali ke Lubuk Mentili? Ataukah aku tetap memaksa masuk supaya bisa bertemu dengan Wulandari? Nah, itu padepokannya terlihat dari sini. Padepokan itu bersih dan rapi, walau sangat sederhana. Tapi aku tidak melihat Wulandari atau Nyi Sepi sejak tadi. Jangan-jangan mereka tidak ada di sini. Tapi tidak mungkin Ki Guru memberikan keterangan yang salah padaku. Ki Guru mengatakan bahwa Wulandari sudah kembali kemari bersama dengan Nyi Sepi. Apa ini? Dari mana datangnya awan tebal ini? Padahal hari panas terik begini. Apakah ini kabut?
Mungkin juga tempat ini terletak di puncak gunung, sehingga bisa saja kabut datang di siang hari yang panas itu. Wah, kabut ini mulai menutupi seluruh permukaan Telaga Sore. Bahkan kini menutupi seluruh padepokan Telaga Sore. Wah, celaka. Kabut ini semakin tebal. Bahkan aku mulai tidak bisa melihat apa-apa di sekelilingku. Wah, celaka. Beberapa tombak di sebelah kananku ada jurang yang dalam. Kalau aku salah jalan, maka aku akan masuk ke dalam jurang itu. Wah, kabut ini semakin menggila. Kabut ini menutupi seluruh daerah ini. Aku harus menyelamatkan diri sebelum aku terperangkap di dalam kabut ini. Di hadapanku adalah Telaga Sore. Walau telaga itu cukup jauh dari tempatku berdiri ini. Sedangkan di samping kiriku adalah semak belukar yang rapat. Tidak mungkin aku tembus semak itu. Siapa tahu di balik semak itu ada jurang yang dalam. Sedangkan di belakangku, jalan yang aku tempuh tadi. Kalau aku mundur itu kembali, belum tentu aku akan menemukan jalan itu. Jalan satu-satunya adalah terus ke depan ke arah Telaga Sore. Lalu aku harus masuk ke dalam Telaga Sore. Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Di mana Telaga Sore tadi? Tempat ini bukan Telaga Sore. Andai saja aku boleh memanggil Ki Mujur, maka akan aku panggil sekarang juga. Aku ingin tahu bagaimana caranya masuk ke padepokan Telaga Sore. Tapi sayang, Ki Mujur tidak mau ikut campur kalau persoalan itu menyangkut Nyi Sepi. Karena nenek sakti itu bekas kekasih Ki Mujur. Aneh ya. Dulu Ki Mujur punya hubungan cinta dengan Nyi Sepi. Kini murid-murid mereka juga punya hubungan cinta. Seperti sudah diatur saja. Batara memang terlempar ketika dia mencoba masuk ke padepokan Telaga Sore. Karena di sekeliling padepokan itu telah dipasang pagar pengaman, sebuah ilmu pemagar yang sangat ampuh. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke sana bila tidak seizin pemilik padepokan itu, walau orang itu mempunyai ilmu yang tinggi. Bahkan Mak Rompang sendiri pun juga tidak akan bisa masuk ke sana ketika kabut yang tebal menyelimuti Telaga Sore. Dan tidak lama pula Batara terlempar dari tempat dia berdiri, terlempar jauh sekali sampai ribuan tombak, sehingga Batara sudah tidak tahu lagi di mana dia kini berada. Sayup-sayup dia mendengar suara ombak berdebur. Sayup-sayup dia mendengar suara burung camar yang berkejaran terbang mengintai ikan. Kini tahulah Batara bahwa dia berada tidak jauh dari tepi pantai. Luar biasa, luar biasa. Sampai sejauh ini aku terlempar oleh ilmu yang dipasang oleh Nyi Sepi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana saktinya perempuan itu. Kalau saja aku bertempur dengan dia. Pantas Wulandari pun ilmunya sangat hebat. Hanya saja belum mendalam dan belum begitu ampuh. Betul, ternyata aku sudah sampai di tepi pantai. Itu ada nelayan sedang merajut pukatnya yang putus. Sebaiknya aku tanya pada dia, desa apa ini namanya? Maaf Kisanak, desa apa ini namanya? Oh, ini desa Karangbolong. Karangbolong? Kisanak rupanya bukan orang sini. Saya berasal dari desa Lubuk Mentiling. Lubuk Mentiling? Iya. 2 hari yang lalu juga ada orang yang berasal dari desa Lubuk Mentiling. Namanya Kisono Keling. Betul namanya Kisono Keling? Ya, dia terdampar sebulan yang lalu di pantai. Kemana sekarang dia? Pulang kembali ke desa Lubuk Mentiling. Tapi aku khawatir. Rasa-rasanya dia tidak akan sampai di desa. Karena dia masih butuh istirahat. Dia masih letih. Biarlah, akan saya susul dia. Siapa tahu saya bisa bertemu dengan dia di tengah jalan. Kalau Kisanak tidak salah jalan, maka Kisanak akan bisa menyusulnya dalam setengah hari perjalanan. Baik. Kemana jalan ke desa Lubuk Mentiling? Tadi Kisanak datang dari mana? Dari sana. Itu bukan jalan ke Lubuk Mentiling. Aneh. Kisono Keling juga tidak tahu jalan ke Lubuk Mentiling. Mungkin karena saya terlampau letih berjalan. Itu sebabnya saya tidak tahu lagi di mana arah desa Lubuk Mentiling. Kalau mau ke Lubuk Mentiling, maka Kisanak harus berjalan kemari. Iya. Terima kasih.
Batara berjalan tanpa mengenal lelah. Dia ingin sekali menyusul laki-laki yang bernama Kisono Keling. Apalagi ketika dia tahu bahwa Kisono Keling tidak dalam keadaan sehat. Batara yakin dia akan bisa menyusul Kisono Keling. Ketika sudah menempuh 1 hari perjalanan, ketika matahari pagi baru merebak, sayup-sayup dia mendengar langkah orang. Sayup-sayup dia mendengar semak-semak disibakan. Batara cepat waspada. Dia tahu bahwa di dekatnya ada seseorang atau lebih yang dia belum tahu. Siapakah orang itu? Orang dari Dharmasraya kah? Atau orang-orang Singosari? Sudah 1 malam aku berjalan. Baru aku mendengar langkah kaki orang dalam hutan itu. Siapa tahu orang ini adalah orang-orang Singasari yang lepas dari pasukan induk mereka. Siapa? Aku. Kisono Keling. Iya, aku. Kau pemuda yang bernama Batara, bukan? Iya. Dia berdiri di hadapanku. Tampaknya dia siap menghadapi seranganku. Kau perwira kerajaan Dharmasraya, bukan? Iya, kita saling bermusuhan. Kisono Keling adalah pemimpin pasukan Singasari, sedangkan aku adalah perwira kerajaan. Mari kita bertempur. Aku sudah siap menghadapimu. Apa iya aku tega menghadapi seorang musuh yang sedang dalam bahaya? Di mana rasa seorang laki-laki satria di dalam diriku? Ayo majulah. Kenapa kau diam? Aku sudah siap menghadapimu. Aku sudah siap mati di tanganmu. Karena sejak tadi malam kau selalu mengikutiku. Untung aku lebih cerdik darimu. Sehingga aku pilih pagi ini untuk berhadapan denganmu. Karena keadaanku seperti ini. Sejak tadi malam? Jadi dia sudah tahu kalau aku mengikutinya sejak tadi malam. Padahal aku tidak tahu kalau di dekatku ada Kisono Keling ini. Bagaimana kalau dia dalam keadaan sehat? Mungkin aku sudah mati diserangnya terlebih dahulu. Alangkah bodohnya aku. Ayo. Kenapa kau tetap diam di tempatmu, Aku tidak akan melawan musuh yang tidak berdaya. Kau jangan menghina aku. Aku masih sanggup menghadapimu. Walau tenagaku sudah hampir habis karena perjalanan ini. Tidak, aku tidak akan bertempur denganmu. Kenapa? Karena aku ingin membalas budi kebaikan orang-orang Singasari. Budi apa? Aku pernah tertangkap oleh Ki Kunjara di perkemahan kalian. Kapan? Sewaktu kau tidak ada. Lalu? Aku tidak diapa-apakan. Aku hanya dilepaskan dengan sebuah syarat. Bila aku dapat memenangkan perang tanding melawan Ki Kunjara. Dan ternyata kau dapat memenangkannya? Iya. Sehingga aku masih hidup sekarang ini. Nah, untuk membalas budi kebaikan orang-orang Singasari, maka aku tidak mau melawanmu. Silahkan kau meneruskan perjalananmu. Aku akan hadapi kau bila kita bertemu di medan perang nanti. Bangsat! Kalau aku ada, maka kau akan aku gantung saat itu juga. Ternyata kau bukan kesatria seperti Ki Kunjara. Ayo, mari kita bertarung. Mari kita adu jiwa. Aku tidak mau mengikuti kemauanmu. Aku tidak mau membunuh orang yang tidak berdaya. Hei, kenapa kau pergi? Hadapi aku. Walau aku begini, akan aku tunjukkan padamu bagaimana merubuhkan orang walau kita dalam keadaan sakit. Orang-orang Singasari itu mau saja memerangi orang-orang Dharmasraya. Rupanya perwira yang dikirim oleh rajanya seperti itu tabiatnya. Sombong dan menganggap remeh orang. Kalau saja aku mau, maka dia pasti mati di tanganku. Kini, aku sudah memasuki batas desa Tegalsari. Sebentar lagi, aku akan sampai di dekat rumah Kirambat. Desa ini aman. Belum terjangkau oleh peperangan. Semoga saja tidak, agar ketentraman desa ini tidak terganggu. Kirambat, dia tidak melihat aku. Kirambat! Den Batara! Gembira sekali Kirambat melihatku. Raden, dari mana, Den? Dari desa Karangbolong, Ki. Jauh sekali. Ini urusan apa, Raden, ke sana? Ya, biasa, Ki. Mengembara. Dari dulu Raden begitu. Ayo ke rumah. Iya, saya memang bermaksud untuk ke rumah. Bagaimana dengan Aning, Ki? Sehat-sehat saja? Sehat. Dia sudah melahirkan sebulan yang lalu. Bagaimana anaknya? Sehat? Sehat, anaknya laki-laki. Ayo ke rumah, ayo. Iya. Anak itu kuberi nama Sudana. Walau dia dihadirkan tanpa kehendak ayah bundanya. Tapi itu pemberian yang maha agung, Den. Nah, itu Aning sedang duduk di amben rumah. Aning! Kang Batara? Dia gembira melihat Raden datang. Iya, Ki. Kang Batara, apa kabar? Baik. Kau seharusnya duduk saja di amben ini. Bukankah kau baru saja melahirkan? Iya, tapi tidak apa-apa, Kang. Saya tidak akan sakit bila bertemu dengan Kang Batara. Ayo, Den, silakan duduk. Iya, Ki. Batara duduk di amben rumah, sedangkan Aning dengan cepat masuk untuk menyediakan Anda minum sekarang buat masih Batara. mendengarkan Dan Sandiwara anak itu Radio pasti di channel gembira Memori menerima kedatangan 80. Batara.
karena Batara pernah jadi dewa penolong mereka. Bayimu menangis, Aning? Iya, Ki. Sekarang rumah ini sudah ramai. Iya, Den. Sudah ada terdengar bayi menangis. Sehingga perasaan tidak sepi lagi, Den. Rupanya anak itu tenang bila ibunya berada di sisinya. Ya, begitulah manusia, Den. Ingin selalu saja dilindungi. Ya, Ki. Apalagi bayi sekecil itu. Dia ingin agar jiwanya tidak terancam. Ya, nasib anak itu, Den. Seharusnya dia akan bangga kalau dia tahu bahwa bapaknya adalah seorang bangsawan yang bernama Wangsa Dirja. Tapi ya sudahlah, Den. Semoga kalau besar nanti dia bisa membalaskan sakit hati orang tuanya. Iya, Ki. Wangsa Dirja bukanlah orang baik. Sehingga kalau anaknya besar nanti, kita tidak akan sesalkan bila anaknya akan membalaskan sakit hati ibunya. Ini dia, Kang Batara. Ini anakku yang bernama Sudana. Wah. Ternyata gagah seperti bapaknya. Diam ya, Nak ya. Diam. Kamu tidak usah takut. Yang datang ini adalah orang yang pernah menyelamatkan kita, Nak. Dia mengerti kalau yang datang ini adalah Kang Batara. Hai Sudana, kamu cepat besar ya. Biar aku ajari kamu bagaimana mempergunakan. Kau dengar itu? Sudah akan mengajari kamu. Kau pasti akan jadi anak yang kuat nanti. Kemana sebenarnya Den Batara hendak pergi besok pagi, Den? Tidak tahu juga, Kirambat. Walau sebenarnya tujuan saya semula adalah Telaga Sore. Telaga Sore? Saya belum pernah mendengar nama itu, Den. Telaga Sore jauh dari sini, Kirambat. Mungkin 2 atau 3 hari perjalanan. Oh, jauh juga ya, Den? Iya, memang jauh, Ki. Apakah desa Lubuk Mentilin tidak apa-apa ditinggal lama, Den? Tidak apa-apa, Ki. Sekarang keadaannya sedikit aman. Iya, Den. Sekarang saya dengar desa itu aman. Buktinya banyak orang-orang desa yang mengungsi kemari sudah pulang kembali ke Lubuk Mentilin. Semoga begitu, Ki. Seterusnya aman. Sehingga kita tidak hidup di dalam kecemasan terus. Iya, Den. Sebenarnya bagaimana kita ini, Den? Maksud Kirambat? Apakah kita akan bisa memenangkan perang ini, Den? Belum tahu, Kirambat. Karena tentara Singasari ini bukanlah tentara yang lemah. Bahkan mereka sangat kuat. Jadi bagaimana itu, Den? Ya, kita berharap saja. Semoga cepat tercapai perdamaian. Iya, betul, Den. Kami ini rakyat kecil, Den. Selalu mengharapkan ketentraman. Tidak ada perang seperti sekarang ini. Walaupun desa ini belum terjamah oleh peperangan, tapi lambat laun tentu pasti akan merembet kemari pula, Den. Iya, kalau kita tidak bisa menahan gerak maju mereka, tentu mereka akan masuk kemari, Kirambat. Tapi Kirambat jangan takut. Kami semua sudah bertekad bahwa tidak akan bisa mereka masuk begitu saja ke Lubuk Mentilin sebelum kami ini menjadi mayat. Kalau Kirambat bagaimana? Apakah Kirambat senang bila kita memenangkan perang ini? Ya, entahlah, Den. Kalau kita kalah, tentu kami ini akan tersiksa, Den. Tapi kalau kita menang, ya seperti Den Batara lihat sendiri, Aning menjadi korban kesewenang-wenangan kaum bangsawan. Bapak jangan berpikir begitu. Yang jelek itu kan orangnya, bukan negeri ini. Sedangkan kita adalah orang-orang negeri ini. Kita tidak bisa mengatakan negeri kita ini jelek. Kalau negeri kita ini benar-benar jelek, maka tidak akan ada orang Singasari datang kemari mencari lada. Aning, bisa saja kamu ini. Kamu bicara seperti orang-orang di kota raja saja kamu. Kamu ini bicara seperti orang yang dididik di dalam istana nih. Aning kan banyak belajar dari Raden Wangsa Dirja, Kirambat. Iya, Kang. Raden Wangsa selalu begitu kalau bicara. Ya, sudahlah, Ning. Sudah. Buktinya kamu jadi korban si Wangsa Keparat itu kan. Karena kamu terpengaruh oleh kata-katanya yang hebat. Janji-janjinya yang muluk. Maaf, Den Batara. Saya sampai lupa kalau Den Batara ada di samping saya. Ya, tidak apa-apa, Kirambat. Saya maklum. Kalau Kirambat berdua pernah dikecewakan oleh Wangsa Dirja. Sudahlah. Yang penting sekarang kita rawat dengan baik bayi Aning sehingga dia besar. Biar dia yang menuntut balas pada ayahnya. Iya, memang itu jalan satu-satunya, Den, untuk membalaskan kekecewaan hati kami, Den. Kang Batara, kalau Wulandari tidak sibuk, bawa dia kemari ya, biar saya bisa berkenalan lebih dekat. Iya, nanti kalau keadaan sudah lebih aman. Kalau terjepit di sana, kemarilah, Den. Saya dan anak saya bersedia bila Den Batara mau tinggal di sini. Iya, Kirambat. Terima kasih. Kilurah. Ada apa, Gandini? Lihat itu. Obor banyak sekali. Itu pasti pasukan Singasari. Mereka banyak sekali.
Barisan obor itu panjang sekali. Siapkan pasukan penghambat di setiap batas desa. Sudah, Ki Lurah. Mereka sudah siap. Barisan obor itu panjang sekali. Gandini. Tapi apa mungkin mereka melakukan perang pada malam hari? Buktinya mereka sekarang datang untuk menyerang kita. Lalu, siasat apa yang akan mereka lakukan? Karena belum pernah orang melakukan peperangan pada malam hari. Mungkin supaya tidak diketahui oleh musuh. Kalau untuk tidak diketahui, sebenarnya mereka tidak usah pakai opor. Sehingga kita tidak mengetahui kedatangan mereka. Iya juga ya. Mari kita sambut kedatangan mereka. Kita tidak punya waktu lagi untuk mempersoalkannya. Iya, Ki Lurah. Di sebelah selatan desa ini, siapa yang memimpin pasukan kita? Rongkok. Di sebelah timur? Jandin. Di sebelah barat? Tembong. Semua bukan pimpinan, tapi umpan senjata lawan. Disinilah aku butuh orang seperti Batara Gandini. Aku bisa menggantikan kedudukannya, Ki Lurah. Kedudukan Batara tidak mudah untuk digantikan. Ilmu pemuda itu jauh di atas ilmu yang kau miliki, sehingga dia bisa menerobos pasukan musuh tanpa luka sedikit pun, bila itu memang diperlukan. Sedangkan kau belum bisa melakukan hal itu, karena memang ilmumu jauh di bawah dia. Iya, tapi dalam keadaan seperti ini, aku bersedia menggantikannya, karena dia tidak ada sekarang, karena dia lari dari peperangan. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Belum tentu dia lari. Dia hanya sedang bingung, sedang kusut pikiran, sehingga dia menyingkir dulu untuk sementara waktu. Berapa lama, Ki Lurah? Mungkin seminggu. Terlampau lama. Lihat. Pasukan Singasari itu mulai memukul pertahanan di sebelah selatan. Pasukan obor-obor itu mulai mendesak ke dalam jantung pertahanan kita. Obor-obor itu masuk dengan cepat. Mereka tampak terlatih sekali dalam peperangan di malam hari. Iya, mereka tampaknya mudah sekali mendesak pasukan kita. Tahan mereka! Jangan mudah menyerah! Laka, pasukan obor itu bertambah masuk ke dalam jantung pertahanan di sana. Apa yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Mari kita ke sana. Ya. Jangan mundur terus! Jangan mundur terus! Tahan serangan mereka! Jangan takut! Jangan kamu! Balik kamu! Mereka menyerang memakai senjata api, Gandini. Mereka menyerang bagaikan api yang sedang berkobar besar. Penakut kamu! Ayo, kembali ke medan pertempuran! Saya tidak berani. Saya takut. Wajah mereka semua menyeramkan. Wah, laki-laki pengecut kamu! Saya memang takut. Saya takut sekali. Pulang kamu ke rumah istrimu! Pulang ke rumahmu cepat! Iya. Jangan mundur! Jangan mundur! Kalian tahan serangan mereka! Jangan mundur! Jangan mundur! Kalian tahan serangan mereka! Bagaimana, Ki Lurah? Kenapa sekarang pasukan obor itu mundur? Aku tidak tahu. Mungkin pasukan kita bisa mendesaknya. Kita datang sehingga pasukan kita mendapat semangat juang. Bukan begitu. Kau lihat, sekarang pasukan obor itu mulai mundur ke arah timur pertahanan kita. Karena pasukan kita di sini sudah banyak yang gugur. Hah? Rongkok yang memimpin pasukan ini gugur? Aku kan sudah bilang, pemimpin pasukan yang kau percayakan pada mereka hanya sebagai umpan senjata musuh saja. Kini mereka mulai menyerbu ke arah timur. Mari kita kejar ke sana. Ya. Jangan ini! Pasukan obor itu menyerang baris pertahanan di timur dengan ganas. Ya. Langsung masuk ke dalam jantung pertahanan kita. Ki Lurah kemana? Aku akan hadang mereka di sebelah sana. Kereta perang. Mereka memakai kereta perang. Dari atas kereta itu panah-panah api mereka lemparkan. Ini, kemari cepat! Aku sedang berhadapan dengan kusir kereta itu. Ya! Minggir kalian, minggir! Ya! Hajar dari sini, Gandini. Cepat hajar. Buset, kekuatan mereka ada dalam kereta ini. Cepat! Turun kamu dari atas kereta ini! Gandini, jangan ikut campur kamu. Hei, turun kamu!
Jangan ikut campur kamu. Ini adalah bala tentaraku. Aku mendengar suara Mak Rompang. Andini, kenapa kau diam? Ayo serang! Andini, ayo, jangan diam. Hajar laki-laki yang memegang cambuk itu. Aku salah lihat. Yang memegang cambuk itu bukan laki-laki, tapi Mak Rompang. Gandini masih diam melihat Kirekso berguling-guling terkena cambuk kuda Mak Rompang. Sedangkan pasukan Mak Rompang yang aneh itu terus menghajar barisan pertahanan Kirekso. Bagai lebah menyengat mangsanya, sedangkan api obor mereka menari-nari tertiup angin. Sementara Gandini hanya diam ketika melihat bapaknya dicambuk habis-habisan oleh Mak Rompang. Sementara itu pula, Batara sedang berjalan menuju Lubuk Mentilin dari desa Tegal Sari, yang jaraknya kira-kira 1,5 hari perjalanan. Bila aku tidak letih, esok sore atau menjelang senja, aku akan sampai di desaku. Kini aku harus mencari tempat penginapan. Kalau tidak salah, di depan itu ada penginapan yang murah. Tapi apakah pemilik penginapan itu mau menerima tamu malam-malam begini? Apalagi keadaan negeri sedang tidak menentu seperti ini. Nah, itu penginapannya. Lampu depan rumah penginapan itu masih terang. Berarti masih ada orang yang berjaga di dalam rumah itu. Tidak ada yang mendengar ketukan pintu ini. Betul-betul tidak ada yang mendengarnya. Atau apakah mereka takut membukakannya? Hai, buka pintu! Hai, bukakan pintu! Aku prajurit Dharma Seraya yang kemalaman. Hai, tunggu, tunggu! Maaf, Kisanak. Saya tidak mendengarnya. Iya, tidak apa-apa. Apakah ada kamar yang masih kosong? Ada. Tapi maaf, betulkah Kisanak prajurit kerajaan? Kenapa Kisanak bertanya begitu? Tidak apa-apa. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Aku memang prajurit kerajaan Dharma Seraya. Ini tandanya. Oh, iya. Saya sekarang percaya. Kamar masih banyak yang kosong. Mari saya antar ke kamar. Tunggu. Kenapa Kisanak harus menanyakan bahwa aku memang prajurit Dharma Seraya? Hanya untuk meyakinkan saya saja, Kisanak. Kalau ternyata saya bukan prajurit Dharma Seraya, bagaimana? Tapi saya yakin Kisanak adalah prajurit Dharma Seraya. Hanya tentara Dharma Seraya yang mempunyai lambang ikat pinggang seperti itu. Tapi kenapa Kisanak curiga melihatku tadi? Maaf. Sekarang ini banyak sekali pengacau-pengacau berkeliaran. Bahkan mereka sampai merampok orang-orang yang mereka anggap kaya. Oh, begitu ya? Iya, Kisanak. Pertama-tama mereka mengaku prajurit Dharma Seraya. Tapi setelah berhadapan begini, mereka langsung menempelkan pedangnya di leher. Lalu mereka menguras harta benda yang ada. Jadi Kisanak pernah mengalami hal seperti itu? Belum pernah. Tapi kawan-kawan saya yang lain sudah pernah dirampok. Kalau Kisanak curiga tadi, kenapa Kisanak membukakan pintu? Saya takut. Kalau yang datang itu memang benar prajurit Dharma Seraya. Seperti Kisanak sekarang ini. Ya, serba sulit juga ya. Ya, zaman sekarang sedang tidak menentu. Maklumlah zaman perang. Apakah Kisanak suka perang seperti ini? Siapa yang suka pada perang, Kisanak? Tidak ada yang suka. Saya yakin itu. Kisanak sendiri pun pasti tidak suka perang. Walau Kisanak seorang prajurit kerajaan. Iya, memang tidak ada yang suka pada perang. Tapi kita memang harus mempertahankan kerajaan kita dari serbuan musuh. Karena negeri ini terlampau subur. Sehingga banyak orang-orang negeri lain yang datang kemari. Ya, macam-macam tujuan mereka. Ada yang datang untuk berdagang, ada yang datang untuk memiliki negeri ini. Perang itu kan karena keserakahan manusia saja. Kalau manusia itu tidak serakah, maka perang dapat dihindari. Rakyat akan hidup tentram dan damai. Betul Kisanak. Saya juga berpikir begitu. Tapi saya takut bicara. Nanti disangka melawan pada Baginda Raja. Ya, nanti disangka tidak suka pada Baginda Raja. Padahal perang menyengsarakan semua orang.
Maaf Kisanak, saya bicara seperti ini. Tidak berbicara kalau tidak Kisanak yang tanya. Tidak apa-apa, jangan takut. Saya tidak akan berbuat apa-apa pada Kisanak. Baru kali ini saya bertemu dengan seorang prajurit kerajaan yang mau diajak bicara seperti ini. Wah, biasanya tidak ada yang mau Kisanak. Ya, orang itu kan lain-lain sifatnya. Mungkin prajurit yang lain yang Kisanak temukan bukan seperti aku sifatnya. Walau mereka juga sebenarnya suka diajak bicara hal-hal lain. Ya. Boleh saya bertanya lebih jauh? Kenapa tidak? Sejauh hal itu saya tahu. Kata orang-orang, separuh dari negeri kita ini sudah direbut oleh tentara Singasari. Yang bilang begitu siapa? Saya hanya mendengar dari para penginap yang mampir kemari. Ya, bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak. Sulit untuk mengatakan dengan pasti. Tapi yang jelas, tentara Singasari itu adalah tentara yang kuat. Mereka berasal dari kerajaan Singasari yang kuat dan besar. Sehingga kita mendapat kesulitan untuk menghadapi mereka. Oh, ya. Jadi begitu ya keadaannya. Iya, begitulah. Maaf Kisanak. Mungkin Kisanak sudah letih. Mari saya antar ke kamar Kisanak. Baik. Apa yang dikatakan pemilik penginapan itu tadi malam banyak benarnya. Kerajaan ini sudah hampir separuh jatuh ke tangan tentara Singasari. Bahkan Lubuk Mentilim hanya menunggu waktu saja untuk segera mereka rebut. Kata pemilik penginapan ini, penginapannya sepi. Jarang yang menginap sejak terjadinya perang. Tapi kamar sebelah ini seperti ada yang menginap. Perempuan. Penghuni kamar sebelah ini perempuan. Lebih baik aku masuk dalam kamarku daripada berdiri di sini. Nanti dia menyangka aku mengintipnya. Nah, begini lebih baik. Aku harus berkemas-kemas supaya sampai di Lubuk Mentilim tidak terlalu malam. Pintu kamar sebelah dibuka oleh penghuninya. Mungkin dia juga akan berangkat pagi ini. Nah, dia sudah pergi. Sekarang aku yang harus keluar kamar. Cepat sekali langkah kaki perempuan tadi. Pasti dia bukan orang biasa. Perempuan itu pasti seorang yang berkepandaian tinggi. Tapi aku tidak perlu mengejarnya. Tidak perlu. Dia meninggalkan bau yang wangi. Kalau begitu, perempuan itu pasti masih muda. Kisanak juga akan berangkat pagi ini. Iya, betul. Ini uang penginapannya. Terima kasih. Kalau boleh saya bertanya Kisanak. Boleh. Kenapa? Siapa nama Kisanak? Apa perlu namaku? Ya, setiap yang menginap di sini selalu saya tanyakan namanya untuk kenang-kenangan buat saya Kisanak. Oh, begitu. Ya, seperti perempuan tadi. Dia juga memberitahukan namanya. Oh, siapa nama perempuan tadi? Namanya agak panjang. Maklumlah, nama orang sekarang suka panjang-panjang sehingga sulit untuk menghafalkannya. Namanya? Tunggu. Rembulan Telaga Sore. Betul namanya itu? Ya, betul. Kenapa? Kisanak kenal dengan dia? Iya, kenal. Kalau begitu biar aku susul dia. Kemana dia tadi? Betul kenal? Iya, betul. Kenapa? Perempuan itu sangat cantik. Iya, tahu. Kemana dia? Ke sana, ke arah matahari terbit. Terima kasih. Batara melangkah dengan cepat, bahkan makin lama langkah itu semakin cepat, sehingga akhirnya Batara berlari di pagi yang masih berkabut itu. Dia ingin sekali bertemu dengan perempuan yang bernama Rembulan Telaga Sore itu, karena dia tahu nama itu pasti ada hubungannya dengan Padepokan Telaga Sore, tempat Wulandari menuntut ilmu. Mungkin saja perempuan itu adalah saudara seperguruan Wulandari. Burung-burung berkicau, angin semilir menerpa wajah Batara. Namun pemuda itu tidak peduli dengan keindahan suasana pagi yang begitu damai. Dia makin mempercepat langkahnya. Karena nun jauh di depannya, tampak seorang perempuan sedang berjalan dengan kecepatan yang juga tidak tanggung-tanggung. Walau jarak itu sudah semakin pendek, tapi Batara belum juga bisa menyusul perempuan di depannya. Sehingga kini Batara mempergunakan ilmu lari cepat yang selama ini dipelajarinya di puncak Gunung Raya. Siapa kau? Aneh, perempuan ini berkedok. Dengar. Maaf, saya mau bertanya. Mau tanya apa? Apakah Kisanak yang bernama Rembulan Telaga Sore? Kalau ya, Kisanak mau apa? Kalau begitu memang Kisanak yang bernama Rembulan Telaga Sore. Minggir. Tunggu, boleh saya bertanya lagi? Apa? Apakah Kisanak kenal dengan Wulandari?
Siapa itu? Wulandari itu adik saya. Adikmu atau kekasihmu? Kekasih saya. Aku tidak kenal. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Pinggir! Wulandari itu juga tinggal di Telaga Sore. Mungkin Kisanak pernah dengar nama itu karena nama Kisanak memakai nama Telaga Sore. Aku tidak punya urusan dengan kekasihmu. Pinggir kataku. Kisanak, maksud saya kenapa Kisanak memakai kedok seperti ini? Apa Kisanak tidak mau dikenali orang? Itu urusanku. Kisanak mau kemana? Kenapa kamu selalu ingin tahu urusanku? Aku mau kemana bukan urusanmu. Baiklah. Tadi malam aku agak mengganggu istirahatmu di penginapan karena aku sampai jauh malam ngobrol dengan pemilik penginapan itu. Terus? Iya, aku minta maaf atas kejadian tadi malam. Sudahlah. Aku mau meneruskan perjalananku. Silakan, tapi sebelumnya aku minta maaf karena telah mengganggu perjalananmu. Iya. Kalau ingin menjajah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berarti aku juga tidak boleh menjajal ilmu perempuan itu. Karena sama saja mencari perkara dengan dia. Tapi kenapa hatiku menjadi gelisah? Seolah-olah aku ingin berhadapan lama dengan dia. Apakah karena dia bernama Telaga Sore? Apakah karena nama Telaga Sore itu adalah tempat Wulandari tinggal? Pasti dia kenal dengan Wulandari. Tapi kenapa dia tidak mau mengatakannya? Kenapa dia marah ketika aku menanyakan tentang Wulandari? Apakah dia tidak suka ketika aku katakan bahwa Wulandari adalah kekasihku? Aku berada dan bertemu dengan orang yang tahu tentang Wulandari. Ya, aku ingin bertanya dengan dia. Bagaimana caranya masuk kepada Padepokan Telaga Sore? Supaya dia mau memberitahu. Kisanak, tunggu! Kenapa kau ada aku lagi? Maaf, aku ingin bertanya lagi. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu lagi. Batara dan Wulandari kembali berhadap-hadapan. Namun Wulandari kali ini sudah memasang kuda-kuda sehingga Batara tidak berani lebih dekat lagi. Namun Batara tidak bersiap diri untuk bertempur dengan gadis itu karena dia memang tidak berniat begitu. Kalau kau tidak mau minggir, maka terpaksa aku memakai kekerasan. Maaf, saya akan minggir kalau Kisanak mau menjawab sebuah pertanyaan saya lagi. Kau sudah terlampau banyak bertanya sejak tadi. Kini bolehkah satu pertanyaan lagi? Minggir! Hidup! Edan! Kenapa kau serang aku? Karena kau mengganggu jalanku. Kau pasti ada hubungannya dengan Padepokan Telaga Sore. Minggir! Aku tidak akan memberi kau jalan sebelum kau terangkan siapa kau sebenarnya. Kalau begitu, kau menantang aku? Aku tidak menantangmu. Hanya aku ingin tahu, apa hubunganmu dengan Padepokan Telaga Sore? Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Padepokan Telaga Sore. Aku tidak mau kau berbohong. Minggir! Hidup! Gerakan-gerakannya banyak menggunakan jari tangan. Ini yang disebut kembang pukulan 10 jari dewa. Cuma aku belum tahu berapa banyak kembang serangan ini. Hidup! Celaka! Jangan mundur kau! Tampaknya dia tidak main-main menyerangku. Nah, kini dia akan melepaskan serangan berikutnya. Lihat tendanganku! Jangan kau mengelak terus! Aku akan sambut seranganmu bila kau sudah mengeluarkan jurus 10 jari dewamu. Kurang ajar kau! Aku tidak punya jurus dewa itu. Yang aku punya ini. Sebilah pedang ini untuk menghadapimu. Aneh, perempuan ini aneh. Gerakan-gerakannya menunjukkan bahwa dia menguasai ilmu 10 jari dewa. Tapi kini dia mengeluarkan senjata pedang. Apakah aku salah duga? Apakah dia memang bukan dari Telaga Sore? Kata Ki Mujur, murid Nyesepi hanya seorang, yaitu Wulandari. Tapi tidak mungkin Wulandari tega membunuhku dengan pedangnya itu. Tidak mungkin Nyesepi mempunyai murid yang lain lagi. Pasti perempuan ini bukan berasal dari Telaga Sore. Kalau begitu, aku harus hati-hati menghadapinya. Dia tampak sungguh-sungguh untuk menyerangku. Ayolah! Kenapa kau terdiam? Kau takut kalau ujung pedangku akan merobek tubuhmu? Aku sudah siap menghadapimu. Cabut senjatamu. Maaf, aku tidak membawa senjata. Kalau begitu, bersiaplah kau untuk mati. Sejak kekasihku meninggalkan aku sudah siap untuk mati. Kau terlampau mendambakan kekasihmu. Apakah dia cantik? Bagiku soal kecantikan bukan soal utama. Tetapi kekasihku mempunyai hati yang sangat cantik. Itu sebabnya aku sudah siap mati. Karena aku tidak akan salah bertemu dengannya. Ayo, jangan banyak bicara lagi. Kita mulai pertempuran ini. Aku sudah siap sejak tadi. Mari. Gila. Gila. Serangannya hampir saja mengenai ikat kepalaku. Ini lagi. Aneh.
Dia seperti bertempur tidak sepenuh hati. Padahal dia bisa melukai aku tadi kalau dia mau. Ayo, hadapi aku sungguh-sungguh. Aku sudah sungguh-sungguh. Kaulah yang main-main. Baik, nah ini serangan dia berikutnya. Ini serangan berbahaya. Tidak apa-apa. Akan aku tarik kedoknya. Jadi sama-sama kena. Aduh. Kang, saya tidak sengaja. Wulan, rupanya kau yang berada di balik kedok ini. Kang Batara, saya tidak sengaja melukai tangan Kang Batara. Tidak apa-apa, lukanya hanya sedikit. Dan pedangmu tidak beracun kan? Tidak, maafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Wulan. Justru akulah yang harus minta maaf padamu. Pakailah kembali kain penutup mukamu ini. Saya hanya memakai bila ada perlu saja. Aku mengikutimu sejak dari penginapan tadi. Saya tahu sejak tadi malam, ketika Kang Batara berbicara dengan pemilik penginapan itu di dalam kamar. Jadi itu sebabnya kau meninggalkan penginapan itu? Iya. Kenapa? Karena saya takut mengganggu tugas Kang Batara sebagai prajurit kerajaan. Sudahlah, lupakanlah Wulan. Kang Batara, darahnya makin banyak keluar. Biar saja, luka karena pedang kekasih, lain rasanya. Jangan main-main. Mari, saya ikat luka itu. Kau robek kain penutup mukamu? Saya masih punya yang lain. Wulan, aku minta maaf padamu karena selama ini aku terlampau sibuk sehingga aku tidak pernah menemuimu. Sehingga seolah-olah kau terlupakan. Tidak apa-apa. Saya juga minta maaf karena saya sejak tadi tidak mau berterus terang kalau saya adalah Wulandari. Nah, darah tidak akan keluar lagi dari luka ini. Ini pedangmu, sarungkanlah. Iya. Aku baru tahu kalau rembulan Telaga Sore itu adalah dirimu. Padahal sejak di kota raja, aku telah mendengar nama itu. Kenapa kau menyamar seperti itu? Karena aku malu. Malu? Malu pada siapa? Pada diri sendiri. Pada diri sendiri? Kau menyamar untuk apa, Wulan? Untuk berjuang menegakkan kebenaran. Berjuang untuk Dharma Seraya? Iya, tapi yang penting menegakkan kebenaran. Tapi aku malu karena kepandaianku hanya begini. Padahal cita-citaku terlampau muluk. Itu sebabnya aku berkedok. Padahal kepandaianmu luar biasa. Kau sudah bisa melukaiku. Itu karena Kang Batara tidak mau menyerang. Wulan, apakah kau masih mencintai aku? Apakah Kang Batara ragu terhadap saya? Tidak, tapi aku perlu ucapan darimu. Apakah aku harus menjawabnya? Aku memang ingin jawabanmu. Selama puncak bukit perinduan masih berdiri, selama itu pula cintaku akan berada di dalam dada ini. Maaf, beri maaf. Aku rupanya telah menyia-nyiakan cintamu selama ini. Bukankah kita saling berjanji di puncak bukit perinduan dulu, Kang Batara? Ya, kita dulu saling berjanji di puncak bukit itu. Nah, apakah pertemuan ini sudah cukup bagi kita, Kang Batara? Kau mau kemana, Wulan? Meneruskan perjalanan. Kemana? Entahlah, aku tidak tahu harus kemana. Apakah kau malu mengatakannya? Tidak, tapi sekarang aku harus kembali ke Telaga Sore. Kenapa harus kembali ke sana? Mau mengambil penutup muka, karena yang ini sudah dirobek untuk membalut luka Kang Batara. Bagaimana kalau kau bersamaku ke Lubuk Mentilin? Di sana juga banyak kain untuk penutup muka. Dan lagi Lubuk Mentilin sedang dalam bahaya. Orang sepertimu akan dibutuhkan di sana. Jangan, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa di sana. Aku tidak terbiasa ikut berperang seperti anak Kilurah. Aku hanya bisa bermain pedang sedikit-sedikit. Wulan, kenapa kau jadi begini? Kang Batara, hari sudah tinggi. Matahari sudah bersinar terik. Kita berpisah di sini dulu ya. Aku akan meneruskan perjalanan ke Telaga Sore. Wulan, tunggu. Kang Batara, kalau Kang Batara masih mencintaiku, ulanglah ke Lubuk Mentilin. Karena desa kita butuh tenaga, Kang Batara. Wulan, bukankah kau juga orang Lubuk Mentilin? Iya, tapi aku harus kembali ke Telaga Sore. Wulan. Kang, Wulan masih Wulan yang dulu. Cinta Wulan terhadap Kang Batara tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Percayalah. Wulandari, sifatmu persis seperti gurumu, Nyi Sepi. Desaku ini seperti habis mengalami gempa. Di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana orang berwajah murung. Hai, Lohot, apa yang terjadi? Kau baru datang, Batara. Apa yang terjadi, Lohot? Desa kita diporak-porandakan mereka tadi malam, Batara. Mereka? Siapa mereka? Tanyakan saja pada anak Kilurah. Aku tidak sanggup menjawabnya, Batara. Sanak pemilikku banyak yang tewas tadi malam. Apa yang terjadi? Gandini, tunggu! Gandini, apa yang terjadi tadi malam? Desa ini diserbu musuh tadi malam. Lalu kita kalah karena perwira andalan di desa ini sedang pergi karena ada urusan penting. Gandini masih marah rupanya padaku. Gandini, Kilurah mana? Di rumah, Kilurah terluka. Hah? Kalau begitu aku harus temui Kilurah. Ayo, beri aku jalan. Ayo, Kilurah mana? Mana Kilurah? Kilurah. Bagaimana Kilurah? Iya, apanya Kilurah yang sakit? Seluruh tubuhku sakit, seluruhnya.
Nah, lihatlah ini. Oh, seperti bekas cambuk. Aku memang diserang oleh senjata cambuk, Batara. Cambuk? Senjata cambuk? Batara masih berada di samping pembaringan Kirekso, sedangkan laki-laki tegar yang menjadi lurah itu masih mengerang kesakitan. Padahal Kirekso mempunyai ilmu kebal yang tidak mempan oleh senjata apapun. Baru kali ini aku melihat senjata yang begitu hebat menghantam tubuh lawannya. Padahal Ki Lurah adalah orang yang kebal terhadap senjata apapun. Batara, kau baru datang. Maaf Ki Lurah, saya memang baru datang sehingga saya tidak bisa membantu Ki Lurah dalam menghadapi musuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kau sudah ada di desa ini, sehingga aku tidak khawatir kalau terjadi serangan berikutnya. Iya Ki Lurah, saya akan berusaha menghadang mereka, walau saya harus mati untuk itu. Kau tidak usah ucapkan kata-kata itu. Dari sikap dan pandangan matamu, aku sudah tahu bahwa kau adalah orang yang berjuang demi kerajaan ini. Kau berani berkorban apa saja di negeri ini. Terima kasih Ki Lurah. Mana Gandini? Gandini? Saya Ki Lurah. Kau ada rupanya. Di sampingku. Ada. Nah, kini kau sudah ada yang akan mendampingimu dalam peperangan nanti. Jadi kau tidak usah bingung lagi. Sedangkan Ki Lurah saja bisa celaka, apalagi dia. Kau tidak boleh bicara begitu. Kenyataannya memang begitu, Ki Lurah. Kita sudah berjuang habis-habisan. Setelah perang selesai, baru dia datang. Maafkan Dini, saya memang ada keperluan beberapa hari ini. Itu sebabnya saya meninggalkan desa. Dan saya sudah izin pada Ki Lurah. Aku tidak tahu. Batara, tinggalkanlah aku dan anakku sebentar. Baik Ki Lurah, saya permisi. Iya, kau tidak boleh bicara begitu Gandini. Kau telah menyinggung perasaannya. Hah? Bukankah kenyataannya begitu, Ki Lurah? Ya, tapi kau tidak pantas bicara begitu langsung padanya. Saya sedih melihat Ki Lurah seperti ini, sedangkan orang yang Ki Lurah andalkan baru saja datang setelah semuanya selesai. Kau bicara terlampau tajam, sehingga aku melihat wajah Batara sangat kecewa. Apa sebenarnya yang tidak kau sukai dari dia? Bukankah sudah beberapa kali dia menyelamatkan nyawamu di dalam peperangan? Bukankah selama ini kau mati-matian mencintai dia? Tapi kenapa sekarang ini kau jadi berbalik membencinya? Saya tidak suka dia. Saya selalu dikecewakannya. Saya benci dia. Tidak boleh kau begitu. Benci itu cinta yang kalah. Kau mencintai dia, tapi kau sedang kalah padanya, sehingga kau membencinya. Dia laki-laki tidak bertanggung jawab. Apa maksudmu tidak bertanggung jawab? Sudah sejauh mana hubungan kalian? Apa yang terjadi pada dirimu sendiri, Gandini? Kang Batara sudah. Sudah apa? Dia sudah punya istri di Tegalsari. Gandini, aku pikir bukan itu. Kalau Batara sudah punya istri, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Tapi kenapa? Kau kenapa? Lalu saya bagaimana, Ki Lurah? Saya bagaimana? Bagaimana apa? Apa yang bagaimana? Lalu saya bagaimana? Alah, aku sudah mengerti apa maksudmu. Kau bicara sambil menangis. Saya hanya mencintainya, Ki Lurah. Tapi kini dia bukan lagi Kang Batara yang dulu, tapi Kang Batara yang sudah jadi suami orang lain. Kau terlampau mengurusi dirinya, sehingga apa yang dia lakukan kau merasa sudah disingkirkan. Padahal di dalam hidup Batara, kau bukanlah cita-citanya. Bahkan aku sendiri tidak pernah menyetujui kalau kau memilih Batara jadi suamimu. Tapi saya mencintainya, Ki Lurah. Sejak dulu. Sejak masa kanak-kanak dulu saya sudah mencintainya. Buanglah jauh-jauh cintamu terhadapnya, Gandini. Kuburlah dalam-dalam cintamu terhadap Batara. Karena berkali-kali aku bilang padamu, dia bukanlah jajaran kita. Dia bukanlah padanan kita untuk kau ambil jadi suamimu. Dia orang biasa. Sedangkan kau anak seorang kepala desa. Darah kita dengan darahnya berbeda, Gandini. Tapi kenapa akhir-akhir ini Ki Lurah memberikan kesempatan pada saya? Ki Lurah bahkan sangat baik terhadap Kang Batara. Aku senang pada Batara. Karena dia adalah perwira yang tangguh dan berilmu tinggi. Sehingga dialah tulang punggungku di desa ini. Saya tidak peduli. Saya mencintainya. Tapi dia berpaling pada perempuan lain. Kau sangat susah untuk aku beri nasihat, Gandini. Padahal adalah anak satu-satunya bagiku.
Kau adalah harapanku untuk masa yang akan datang. Lalu saya harus bagaimana, Ki Lurah? Saya sangat mencintainya. Saya tidak bisa apa-apa tanpa dia. Kau salah sarjana dari angkatan perang kerajaan. Kau juga adalah andalanku. Kau juga tumpuan harapan orang-orang desa ini. Tidak sepantasnya kau menangis seperti ini hanya karena Batara tidak mencintaimu. Masih banyak orang lain, masih banyak pemuda lain yang bisa kau pilih. Lihat, sampai sekarang anak Ki Baganda masih mengharapkanmu. Masih menunggumu untuk bisa dipersuntingnya. Kau harus bangkit. Kau harus buang perasaan cengeng seperti ini. Tidak pantas seorang perwira kerajaan menangis di hadapanku. Iya. Kandini? Iya. Aku dengar Ki Lurah bertambah parah sakitnya. Iya. Boleh aku masuk melihat beliau? Masuklah. Terima kasih. Ki Lurah. Bagaimana Ki Lurah? Iya. Kau datang, Batara. Iya, bagaimana dengan Ki Lurah? Apakah sakit Ki Lurah bertambah parah? Iya, rasanya sakit ini bertambah saja. Aku tidak tahu senjata cambuk apa yang menghantamku itu. Sehingga seperti bisanya menggerogoti aku perlahan-lahan. Mungkin Ki Lurah terkena cambuk sakti yang sangat beracun. Apakah boleh saya lihat luka-luka Ki Lurah itu? Lihatlah. Punggung Ki Lurah ini berwarna biru. Seperti di dalam dagingnya ada racun yang menjalar. Seluruh punggungku itu terasa sakit sekali, Batara. Ya, Ki Lurah. Seluruh punggung Ki Lurah ini berwarna biru kehitam-hitaman. Aku sudah minum obat pemunah racun, tapi malah bertambah sakit. Kemana harus aku cari obatnya? Racun di dalam luka itu bukan racun biasa, tapi racun yang sangat berbahaya. Apakah ada tanda-tanda mereka akan menyerbu kita malam ini, Batara? Tidak, Ki Lurah. Tapi Ki Lurah tidak usah pikirkan itu. Kalau musuh menyerbu masuk kemari, maka akulah yang akan berdiri di samping Ki Lurah, supaya tidak dijamah oleh musuh. Kau prajurit yang setia. Aku bangga kepadamu. Tapi yang lebih kau perhatikan bukan aku, Batara. Yang harus kau perhatikan adalah seluruh keselamatan rakyat desa ini. Sedangkan aku sudah siap dengan ini. Aku akan tikam mereka dengan ini. Bila mereka menjamah tubuhku. Tidak usah. Ki Lurah tidak usah repot-repot dengan keris ini. Percayalah, kami semua akan menjaga keselamatan Ki Lurah. Terima kasih. Maaf, Nak. Aku mendengar Ki Rekso sakit. Iya, Ki Lurah sedang sakit. Boleh aku masuk menjenguknya? Kakek siapa? Aku seorang pengembara yang pernah mendengar nama Ki Rekso. Maaf, Kek. Saya tidak kenal dengan kakek. Jadi saya tidak berani mengizinkan kakek masuk. Karena bapak saya tidak bisa diganggu. Dia harus istirahat. Tapi saya ingin melihatnya, Nak. Bapakmu mungkin perlu obat. Maksud kakek? Siapa tahu saya bisa memberikan obat yang saya bawa. Apalagi kakek berniat mau mengobati bapak saya. Saya tidak mengizinkan. Karena saya takut kalau bapak saya bertambah parah sakitnya. Rupanya kau tidak percaya padaku, Nak. Sayang. Mungkin kakak itu mau membunuh bapakku. Lebih baik aku hajar dia sekarang. Tunggu! Ya! Berhenti! Kenapa, Nak? Kenapa tiba-tiba marah begini? Rupanya kakek mau membunuh bapak saya ya? Siapa yang bilang begitu? Jangan banyak tanya. Ya! Dia hanya mengibaskan tangannya saja. Aku sudah terjungkal. Kemana kakek itu? Hilang dia. Benar-benar hilang orang tua itu. Atau mungkin dia bukan manusia? Dari mana kau, Gandini? Aku tidak akan bicara pada Kang Batara tentang orang tua tadi. Kau dari mana, Gandini? Baru pulang memeriksa perbatasan. Apakah kau tidak bertemu dengan seorang kakek tadi? Tidak. Lalu... ya, mungkin dia ada halangan. Kalau tidak, pasti orang tua itu bisa menyembuhkan Ki Lurah. Kakek tadi tabibnya diundang Kang Batara. Aku tidak peduli. Kang Batara ingin mengambil hatiku. Pura-pura dia bawakan seorang tabib supaya aku mau baik seperti dulu lagi dengan dia. Anak itu terus menangis. Pasti dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ibunya. Kau dengar suara apa yang terdengar di kejauhan itu, Landari? Suara kereta kuda, Nyi Guru. Betul. Kalau meneliti bunyi suara genta keretanya, pasti itu genta kereta kuda Marompang. Apa kereta kuda itu akan lewat di depan desa Tegalsari ini, Nyi Guru? Tidak. Tapi pengaruh gaibnya sudah melanda desa ini. Lihat, burung-burung gagak piaraannya sudah
sedang melintas di atas desa ini. Bayi itu bertambah keras tangisnya. Aku takut jangan-jangan bayi itu terkena pengaruh gaib Mak Rompang. Apakah Nyai Guru bisa menolong bayi itu? Kenapa? Kok berminat untuk menolong bayi itu? Aku bisa. Aku ingin menolong bayi itu. Karena suara tangis bayi itu dari rumah Aning. Oh, itu rumah Aning yang kau ceritakan padaku dulu. Iya, mungkin dia sudah melahirkan. Dan tangis bayi itu tentu tangis bayinya. Mari kita lihat. Nyi Sepi dan Wulandari menuju rumah Aning. Sementara di kejauhan, Ki Mujur memperhatikan dengan seksama. Ki Mujur tampak gelisah karena dia belum berhasil menemui Ki Rekso yang sedang terluka parah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima Penunggu Karang Bolong dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Jab Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.